Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Tan, jumpa lagi di HOR Ministry. Bertumbuh untuk berbuah menjadi dewasa di dalam Kristus. Kami dari tim HOR Ministry mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudari, teman-teman hamba Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan dan juga men-sharingkan pelayanan ini. Nah, di dalam video yang ketiga ini saya ingin membahas 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, tema renungan kita hari ini adalah Allah sumber segala penghiburan. Nah, di saat kita mengalami pergumulan yang berat, yang kita rindukan, yang kita dambakan adalah penghiburan dan kekuatan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Korintus. Mereka di tengah-tengah kehidupan secara iman, mereka mengalami berbagai penderitaan. Nah, oleh sebab itu mereka merindukan penghiburan dan kekuatan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan sampai putus asa. Saking beratnya penderitaan yang mereka alami, seolah-olah mendapatkan hukuman mati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Paulus menghadapi penderitaan? Bagaimana mereka mengatasinya? Maka kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang keempat ini. Nah, di dalam ayat yang ketiga yang tadi kita baca, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, saudara, di dalam ayat ini Rasul Paulus ingin memperkenalkan siapakah Allah yang dia sembah dan siapakah Allah yang dia layani. Nah, di dalam ayat yang ketiga dengan jelas ada 2 hal yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Dan yang kedua adalah Allah sumber segala penghiburan. Nah, yang pertama, Bapa yang penuh belas kasihan. Artinya Allah yang telah melepaskan kita dari dosa. Kita tidak lagi di bawah hukum dosa. Kita telah dilepaskan dari maut, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Allah telah membebaskan kita dari ikatan setan. Kuasa iblis telah dikalahkan melalui kemenangan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Allah Bapa yang penuh belas kasihan itu juga menjadi sumber penghiburan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dalam kalimat terakhir, Allah sumber segala penghiburan. Maksudnya adalah setiap orang yang telah lahir baru didiami oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus menjadi tanda kepemilikan Allah. Roh Kuduslah yang akan terus menuntun dan menguatkan, menghibur, sehingga kita tetap bertahan sekalipun mengalami berbagai penderitaan. Nah, inilah yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam menghadapi penderitaan, janganlah tawar hati. Sebab kita punya Allah, Bapa yang penuh belas kasihan dan juga sumber penghiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya? Kalau Alkitab berkatakan Allah adalah sumber penghiburan, lalu bagaimana caranya Allah menghibur kita? Nah, pada saat ini kita akan belajar ada 3 hal. Ada 3 cara bagaimana Allah menghibur kita. Cara yang pertama adalah melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dialah Immanuel, Sang Penghibur, Sang Pembela umatnya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan yang kedua,
melalui Roh Kudus, Sang Penghibur. Dia yang tinggal dalam hati kita, selalu menguatkan kita dikala kita menghadapi penderitaan, sehingga kita tetap memiliki pengharapan. Dan yang ketiga adalah melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu berkuasa. Nah, kata Yunani berkuasa adalah energes. Nah, dari kata ini maka muncullah dalam bahasa Inggris energi. Jadi firman Allah itu seperti energi yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman itu cukup berkuasa untuk mencapai hati kita yang paling dalam. Kan mengobati, membalut hati yang luka, menguatkan yang lemah. Firman Tuhan itu harus diterima dengan iman. Harus tetap hidup di dalam hidup kita. Untuk mendewasakan dan menopang kehidupan rohani kita. Nah, oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan kita. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saya kenal dengan seorang ibu dan anaknya yang masih kecil. Mereka sangat cinta Tuhan. Kami setia mendoakan mereka. Suatu kali anak ini bilang kepada mamanya, "Jangan menangis, Ma. Ingat, kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang akan menguatkan dan menghibur kita. Buktinya kita masih ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan peduli. Tuhan pasti punya rencana yang indah melalui pergumulan kita ini." Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin hari ini saudara juga sedang mengalami pergumulan yang berat. Datanglah kepada Dia dan berserulah kepadanya. Sebab Bapa kita penuh belas kasihan dan juga sumber penghiburan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini tantangan iman kita semakin berat. Kesulitan semakin menekan. Walaupun demikian, hari ini kita mau belajar bahwa firman Allah adalah sumber penghiburan bagi kita. Allah yang Immanuel, Allah beserta kita. Dia membela kita dengan tangan kanannya. Dia pegang erat kita. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetap tegar, tetap kuat, karena Allah Bapa kita penuh belas kasihan dan sumber penghiburan. Miliki semangat untuk tetap semangat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.